Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali dalam pelajaran agama Islam. Ahlan wa sahlan wa marhaba. Kita pada hari ini akan mempelajari lanjutan materi yang bertuju yang sebelumnya. Kemarin kita belajar tentang sikap jujur, dan sekarang kita akan mempelajari tentang sikap aman. Tujuan pembelajarannya yaitu kalian nanti mampu kembali menjelaskan apa itu perilaku amanah. Kemudian juga dapat menyebutkan manfaat dari kita bersikap berperilaku amanah. Kemudian juga kalian mampu menanamkan dan melakukan perilaku amanah dalam kehidupan sehari-hari dan bisa memberikan contoh daripada perilaku atau sikap amanah. Ya, itu harapan setelah kalian mempelajari tentang sikap amanah. Oke, kita lanjut. Pada kesempatan ini kita akan mengetahui mempelajari apa itu sikap amanah, apa balasan bagi orang yang beramanah, kemudian bagaimana cara menanamkan sikap amanah, kemudian menunjukkan perilaku amanah. Kalau di buku kalian bisa lihat halaman 68 sampai dengan halaman 70. Oke, kita akan mulai. Apa sih amanah itu? Amanah itu seperti apa? Amanah adalah melakukan sesuatu dengan benar sesuai dengan ajaran agama Islam. Ya, menjalankan sesuatu dengan benar sesuai dengan tuntunan yang ada di dalam agama Islam. Ya. Dan juga amanah itu adalah menjalankan sesuatu sesuai dengan apa yang orang itu perintahkan. Ketika Nabi Muhammad memerintahkan kita harus senantiasa melaksanakan ibadah-ibadah sunnah. Kalau kita sebagai muslim yang amanah, ya kita harus menjalankan. Atau juga ketika kalian diminta oleh orang lain, oleh guru kalian untuk mengerjakan dengan jujur, tanpa menyontek dan lain sebagainya. Nah, itu kalian dikasih amanah. Nah, ketika kalian mampu menjalankan dengan benar, maka kalian sudah termasuk dari bagian orang yang memiliki sikap amanah. Lawan amanah yaitu khianah. Ya, khianah itu apa? Dia tidak mau melakukannya. Dia tidak mau mengerjakannya. Dia tidak mau mentaatinya. Nah, dia ini orang yang khianah. Orang khianat itu adalah orang yang tidak mau menjalankan amanah. Nah, teladan yang paling terbaik dalam sikap amanah yaitu ada pada Nabi Muhammad SAW. Karena Nabi Muhammad adalah tauladan yang luar biasa. Makanya tidak heran Allah Subhanahu Wa Taala memuji Nabi Muhammad. Wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Dan padamu lah wahai Muhammad terdapat akhlak budi pekerti yang begitu agung dan luhur. Ya, jadi kalau kalian mau tahu teladan-teladan yang baik tentang amanah yaitu ada pada diri Nabi Muhammad SAW. Nah, orang yang amanah dia akan selalu bertanggung jawab bila mana dititipkan sesuatu barang oleh siapapun. Yang tadi Bapak bilang, ya. Ketika kalian diberikan amanah oleh guru kalian untuk belajar atau untuk ujian tanpa harus menyontek, tanpa harus melihat atau menyetorkan hafalan tanpa melihat, ya kalau kalian mampu menjalankannya apa yang diperintahkan benar sesuai apa yang diperintahkan dimintakan oleh guru kalian, maka kalian sudah menjalankan amanah. Tapi sebaliknya, ketika kalian menghafal, menyetorkan hafalan, tiba-tiba kalian menyontek melihat Al-Quran, ya, nah berarti kalian belum amanah. Hati-hati kalau kalian belum amanah, nanti kalian memiliki sikap yang sangat buruk, yaitu sikap khianah. Ya. Jadi intinya adalah amanah adalah senantiasa selalu menjaga apa yang dititipkan, apa yang diberikan oleh orang lain dengan baik, dengan sebaik-baiknya. Meskipun cerita teman kamu ada yang cerita, tahu aku tuh kemarin gini, tapi jangan bilang siapa-siapa ya. Nah, itu amanah tuh. Jadi kamu harus menjaga rahasianya. Kita tidak boleh menceritakan apa yang sudah diminta oleh saudara atau teman kita tersebut. Ya. Dan amanah juga termasuk sifat Rasul yang 4. Ya. Di antaranya sifat Rasul yang 4 adalah ada tabligh, fotonah, dan ada yang namanya amanah. Pokoknya ada 4, sidik, amanah, tabligh, fotonah. Nah, di antara salah satunya itu ada sifat amanah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nisa ayat 58 yang bunyinya adalah innallaha ya'murukum an tu'addul amanati. Nah, ada katanya nih, an tu'addul amanati ila ahliha. Yang artinya adalah sesungguhnya Allah menyuruh kalian untuk menyampaikan amanah
kepada orang yang berhak untuk menerimanya. Ya. Oke, apa keuntungan? Apa sih yang akan didapat oleh orang yang memiliki sikap amanah? Orang yang memiliki sikap amanah tentu akan mendapatkan balasan yang luar biasa. Pertama, tentu dia akan mendapatkan surga Firdaus dan mereka akan kekal abadi di dalam surga. Maksudnya apa? Ya, mereka tidak akan dikeluarkan. Karena amanah itu adalah bukan perkara yang mudah. Amanah itu adalah perkara yang ekstra butuh usaha dan pengorbanan yang besar. Ya, jadi orang yang memiliki sikap amanah, ya, dia akan mendapatkan surga yang tertinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga mendapatkan kepercayaan yang besar dari orang lain. Ini contoh seorang pemimpin yang menjalankan tugasnya, janjinya dengan baik. Nah, berarti dia amanah tuh. Ketika dia menjalankan lagi, maka orang akan banyak untuk mencoba memilih beliau. Atau palinglah ketua kelas. Ketika kalian diminta A, kalian lakukan A. Ketika kalian diminta melakukan B, kalian menjalankan. Diminta untuk tidak menyampaikan ini, kalian menjalankan. Orang ini dipercaya. Ketika ada pemilihan ketua kelas, maka orang-orang yang seperti itu akan kemungkinan besar bisa menjadi seorang ketua kelas. Kenapa? Karena dia mendapatkan kepercayaan. Jadi intinya adalah kalau kita bersikap amanah, kita juga akan terhindar dari sifat bohong, dari sifat pendusta. Ya. Kemudian disenangi, dicintai, dan dihargai oleh banyak orang, ya tentu. Ya, karena orang yang amanah pasti banyak temannya, banyak orang yang suka pada dia. Kemudian hidupnya selalu bahagia dan penuh dengan keberkahan. Ya. Kemudian juga kita akan membahas tentang apa sih kerugian daripada orang yang tidak memiliki sikap amanah. Kerugiannya pertama, akan mendapatkan neraka jahanam, yaitu nanti akan disiksa dengan sangat siksaan yang sangat berat dan pedih sekali. Ada yang mau? Semoga di sini tidak ada yang mau ya. Kemudian tidak akan mudah mendapat kepercayaan orang lain. Kenapa? Karena dia nggak amanah, suka bohong, maka tidak akan mudah mendapat kepercayaan. Kemudian dibenci oleh banyak orang. Kemudian juga hidupnya akan sengsara ya. Dan yang terakhir adalah masuk ke dalam ciri-ciri orang yang munafik. Nah, ingat ciri-ciri orang munafik itu salah satunya adalah ada sifat khianat, yaitu tidak amanah. Nah, apa sih yang dimaksud dengan khianat? Khianat adalah perbuatan bagi orang yang tidak memegang amanah, yaitu tidak beramanah. Ya, perbuatan khianat adalah perbuatan yang bertujuan untuk menganiaya dan juga mendatangkan kecelakaan kepada orang lain. Nah, ini khianat ini nggak boleh nih, khianat ini nggak baik nih ya, jadi harus dihindari. Sehingga perbuatan khianat ini masuk dalam perbuatan orang-orang yang munafik. Ciri-ciri orang yang munafik itu dia berkhianat. Sebagaimana hadis Nabi, ya, 4 sifat tanda orang yang munafik. Ayatul munafik salasah. 4 tanda orang-orang munafik itu ada 3. Idza tumina khana. Apabila dia dipercaya, dia diberi amanah, tapi dia mengkhianati amanahnya. Kemudian idza haddatsa kadzaba. Bila mana dia berbicara, ngomong ke sana, ngomong ke sini, tapi ternyata isinya adalah penuh dengan kebohongan. Kemudian juga idza wa'ada, apabila dia berjanji, ya, dia akan mengingkari janjinya. Nah, kemudian yang terakhir, apabila dia bermusuhan, maka dia akan melakukan perbuatan yang keji. Nah, ingat, 4 sifat tanda orang munafik ini kita sudah tahu. Tapi kita tidak boleh mengatakan orang lain itu munafik. Contoh, ada namanya Ibrahim, ada lagi namanya Zidan. Nah, Zidan dia sempat berbohong. Lalu Ibrahim bilang, Zidan dasar orang munafik. Kenapa itu kamu ngomongnya bohong mulu? Tidak boleh seperti itu. Ketika kita mengetahui ciri-ciri orang munafik, yang kita nilai diri kita sendiri. Yang kita tunjuk diri kita sendiri. Jangan orang lain. Kalau ada orang lain yang gak amanah, jangan dibilang orang lain munafik, tapi doakan. Doakan orang lain. Tapi kalau kita yang tidak amanah, ingat, hati-hati nih, nanti aku bisa jadi orang munafik. Hati-hati nih kalau aku ngomongnya bohong mulu. Hati-hati nih kalau aku ingkar janji mulu. Hati-hati nih aku suka berbuat keji sama orang lain. Hati-hati. Buat hati-hati untuk diri kita agar kita tidak masuk dalam golongan orang-orang munafik. Tapi tidak boleh
mengatai, menghina orang lain bila mana ada salah satu sifat tersebut yang dia lakukan, kita bilang dia orang munafik. Tidak boleh. Ingat, yang mengetahui orang munafik ya dirinya dia dan Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak bisa main asal hukum atau main asal mengatai, asal menghina orang lain itu adalah orang munafik. Ya, jangan seperti itu. Oke, kita lanjut. Lalu bagaimana cara kita menanamkan sikap amanah? Cara menanamkan sikap amanah ada 3 hal. Pertama, dimulai dari menjaga tutur kata kita. Jangan membicarakan sesuatu yang diamanahkan kepada kita kepada orang lain. Kita ada orang cerita, nah dia minta untuk tidak diceritakan lagi, jaga. Maka harus dijaga tutur kata kita. Bicara kita direm lah, jangan asal bicara bicara, jangan. Belajar untuk menahan, untuk bisa berbicara yang baik dan bermanfaat. Kemudian yang kedua, menjaga aib. Aib itu kejelekan dan juga kehormatan orang lain. Tentu ini harus dijaga. Kemudian yang ketiga, menjaga janji kepada orang lain. Kalau kita sudah janji, ya kita berusaha untuk mentunaikan. Makanya ketika kita ingin membuat janji, selalu disisipkan kata insya Allah, jika Allah menghendaki. Jangan lupa untuk selalu menyisipkan. Besok ya kita akan ketemu, tapi insya Allah. Doa semoga Allah berikan kemudahan agar kita bisa melaksanakan kegiatan tersebut. Itu jangan yakin besok ya saya pokoknya datang, pokoknya tenang saya datang, ternyata nggak datang, kira nggak ingkar janji kan. Nah, biasakan untuk selalu melibatkan Allah dalam kehidupan, dalam aktivitas kita. Kenapa? Karena yang maha tahu semuanya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, maka daripada itu sikap amanah harus kita tanamkan sejak kalian kecil seperti saat ini, sejak kalian sekolah dasar, agar kalian terhindar dari sifat naudzubillah min dzalik, yaitu sikap khianat. Oke, Bapak akan informasikan. Oh ya, ini di buku juga ada ya, kalian bisa baca tentang kisah ciri-ciri yang menunjukkan perilaku amanah. Kalian bisa baca sendiri, karena Bapak tidak akan bacakan. Ya, untuk selanjutnya Bapak akan informasikan Kamis tanggal 26 November 2020. Ya, kita akan penilaian harian pelajaran agama Islam bab 7. Ya, insya Allah Kamis tanggal 26 November itu ada ulangan yaitu bab 7. Untuk selanjutnya kita akan melihat beberapa video yang berkaitan dengan amanah. Kalau di buku ada ceritanya, kalau di sini kita akan langsung tampilkan video daripada ciri-ciri orang-orang yang senantiasa selalu bersikap amanah. مولاي صل وسلم دائما dan terus berlari. Untuk apa? Ya, dia memegang dompet, yang dompet itu adalah milik orang tersebut. Jadi dia sedang mengajar orang tersebut untuk mengembalikan dompetnya yang terjatuh. hingga akhirnya dia menemui orang tersebut dan mengembalikan dompetnya yang isinya masih full, tidak ada yang kurang sedikit. Nah, ini namanya amanah. Dia menemukan barang orang lain yang bukan miliknya, yang bukan kepemilikannya, yang bukan punyanya, maka dia kembalikan semuanya kepada orang tersebut sesuai apa yang ada di dalam dompet tersebut, tidak ada yang kurang sedikit pun, karena itu bukan hak dia. Jadi amanah adalah bagaimana kita bisa menjaga barang orang lain, harapan orang lain sesuai dengan apa yang telah mereka harapkan dan mereka perintahkan kepada kita.
sekarang kita saksikan video yang kedua adalah video Dehan, yang oi tiga so. mendapatkan titipan uang Sokal balai komandan wa make pakso daga disilo buco. Amar kata bangti silo lah. Komandan le 100 টাকা নিয়ে তুমি দিয়া দিবা হ্যাঁ. anak itu memiliki banyak ঠিক আছে? godaan demi godaan, ujian demi ujian dia hadapi untuk menjaga uang tersebut agar sampai berorang tidak disampaikan sebelumnya, sudah menjadi amanat untuk disampaikan kepada orang tersebut. Kita lihat, kita perhatikan. মুড়ি খাইবা? ফোন আছে? কত এটা? 35 টাকা। আচ্ছা এই নিন। Dan akhirnya dia sampai ke paketnya dan dia berikan berikan নানু ভাই তুমি কি দোকানদারের কাছ থেকে 100 টাকা পাবা? হ্যাঁ কেন? আসছে সৎ প্রজন্ম, আসছে সৎ নেতৃত্ব। Namaku Rizky. Aku sekolah di SMK Muhammadiyah 2 Klaten Utara. Hobiku main game online di warnet. Haha. Aku malas sekolah. Meskipun tiap pagi aku selalu pamit sama ibuku untuk masuk sekolah. dan selanjutnya mari kita lihat video yang ketiga. Apa ya kira-kira pesan yang bisa kita ambil dari video Tujuanku tidak ke sekolah, tapi menuju warnet langgananku untuk main game online, guys. Game online, guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Sebelum kita mulai pelajaran pada pagi hari ini, coba saya tanya dulu, siapa yang tidak masuk hari ini? Rizky, Pak. Rizky, ada apa Rizky? Itu ada suratnya, Pak. Ya, baik anak-anak. Hari ini Mas Rizky sakit. Tolong nanti ditulis di papan absensi kalau Rizky sakit, gitu ya. Aduh, hingga aku buat keterangan tidak masuk seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. kita lihat hari selanjutnya apa yang akan terjadi dengan Rizky. Apakah dia akan melakukan sebuah kemana selanjutnya?
ini biasa. Saya tanya dulu, siapa yang tidak masuk hari ini? Rizky, Pak. Rizky lagi. Lah kenapa ini? Hah? Itu ada suratnya, Pak. Oh lah. Kepada yang terhormat. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Anak-anak, ini ada berita layu-layu kalau neneknya Rizky meninggal dunia. Ya, nanti tolong dikumpulkan sumbangan sukarela untuk bunga tabur dan perwakilan kelas ini silakan nanti datang ke rumahnya Rizky membawa bunga tabur tersebut ya. Iya, Pak. Ya, baca. Lalu kita buka dulu pelajaran pada hari ini. Silakan. Oh ya, nanti silakan ditulis di papan absensi ya. Kalau Rizky meninggal ya. Ya, nanti tulis di papan Rizky izin gitu ya. Ya udah baca, ya buka pelajarannya. Loh, kok sepi ya? Mungkin yang tadi udah selesai. Ya udah kita masuk aja. Assalamualaikum. Tidak ya? Coba di depan sekali lagi. Assalamualaikum. Coba sekali lagi deh. Assalamualaikum. Mari mas, kita silakan masuk. Mari Ya. Ibu. Mari silakan duduk. Mas, Mbak, ini ada apa ya? Ini Bu, kami perwakilan dari kelas ingin menyampaikan turut berbelasungkawa atas meninggalnya nenek dari Rizky, Bu. Apa? Begini Bu, tadi pagi Rizky tidak berangkat sekolah karena neneknya meninggal. Padahal Rizky tadi pagi juga pamit. Rizky sudah 6 hari ini tidak masuk sekolah Bu. Yang 5 hari sebelumnya Rizky pamit karena izin sakit. Yang hari ini dia tidak masuk sekolah izin karena neneknya meninggal. Astagfirullahaladzim, Rizky. Maaf ya Mbak, Mas, ini Ibu tidak bisa menerima ini karena neneknya itu meninggalnya sudah 4 tahun yang lalu. Ya sudah Bu, begini saja. Kami minta maaf dan mohon pamit ya Bu. Oh, ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jadi sepintar-pintar apapun kita menyembunyikan sesuatu, Riz, pasti semua Ibu mau tanya, kamu dari pasti mana? semua akan tahu. Ya, maka sebaiknya jujur dan selalu kita bersikap Makanya kamu dapat berangkat. dipercaya oleh Tidak siapapun masuk itu sekolah, nantinya. bahkan sampai 6 hari. Kamu pamit sakit lah, nenek meninggal lah. Maaf, Bu. Riz, Ibu itu sekolahkan kamu di Muhammadiyah tidak hanya untuk pintar aja, pandai saja, Riz, tapi agar jadi orang yang amanah. Bapakmu sudah meninggal. Ibu itu bekerja hanya untuk kamu. Kamu tega menyakiti ibu, Riz. Bu, Rizky janji Bu, nggak akan ulangi lagi Bu. Bu, janji Bu, berangkat terus Bu. Bu.
Tanggal merah. Sebagai pelajar Muhammadiyah, mari kawan, kita jaga amanah. Jangan sia-siakan amanah.